Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adabu dukhulil masjid. Benar ya? Adabu dukhulil masjid. Ai hada adabu dukhulil masjid. Utawi iki iku mertelakaken tata kramane manjing masjid. Wa idza aradta mongko tekalane ngarepaken sira adukula ing manjing ila masjid maring masjid wa qaddim mongko dhisikno sira rijlaka ing sikilira al-yumna kang tengen pokoknya di tempat baik itu kalau masuk pakai kaki kanan dulu, masuk rumah lah, masuk masjid lah, masuk apa saja kecuali masuk pasar, masuk mat-mat, masuk mall-mall, nah, masuk WC di kaki kiri dulu. Wakoti mongkon dhisikno sira rijlaka ing sikilira al-yumna kang tengen wa qolan ngucapa sira Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallim. Allahumma qulli dunubi wa tahli abwaab rahmatik. Allahumma dukusoi khair ngapura Tuhan lima ring kula lunubi ing pira-pira dosa kula lunubi ing pira-pira dosa kula waftah lan buka Tuhan lima ring kula abwaab rahmatika ing pira-pira lawange rahmatira kuwi sikil dengan masuk dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma khulli dunubi wa tahli abwaab rahmatik wis pendek ora apa wa mahmaru aikalan arikalan ningali sira wa mahmaru aikalan arikalan ningali sira di masjid dalam masjid man ing wong ya kang dodolan sapa man itu dodolan itu bukan pasar ya kang jualan sapa man lan opae ayat kang utawa tuku sapa man wakul mapa ngucapa sira arbahallah tijaratan la arbaha muga-muga ora aweh ora paring badi ora paring keuntungan sapa Allah Gusti Allah tijarataka ing dagang ya artinya tidak boleh masjid itu sebagai tempat perdagangan. Jangan transaksi di situ. Kalau mau transaksi nanti aja setelah jamaah di luar. Pokoknya masjid kok omong-omongan delimu biro. Nek bilang ton, nggak boleh itu ya. Wa mahma wa idharo ai taran ningali siro. Ini adabe masjid itu adabe wong mukminin ora oleh menggunakan masjid sebagai
tempat transaksi, ya. Wa mahma ra'aita lan tekane ningali swa ida ra'aita. Lan tekane ningali sira ing dalam masjid. Man ing wong yang sudu kang bernyanyi, nyanyi-nyanyi, kang masjid nyanyi-nyanyi. Man ing wong yang sudu kang nyanyi, bernyanyi sapa man. Oh, karu ya. Wa idza ra'aita kan ningali sira bil masjid man wong yang sudu kang golek iman. Mencari arewe dolatan ing barang kang ilang. Dolatan ing barang kang hilang. Wakul muka ngucap sira larot. Muga-muga ora balekake. Larot muga-muga ora balekaken. Dale ditasdid. Sapa Allahu Gusti Allah. Alaika ing atase sira dolataka lame ditasdid. Dolataka barang ilang ira. Boleh barang ilang yang masjid. Tapi saiki oke maling sandal masjid. Maling kotak amal. Di maling itu masjid nyongkel kotak amal. Atau kadang-kadang pakai kayu kecil gitu, tujuan di luarnya ada kotak besar. Ya Allah, zaman akhir ya. Jadi orang barang ide sing ilang, barang masjid sing ilang. Dolata kaki barang menungso biasa pengunjung gitu. Dolata kaki barang ilang itu. Saya sing ilang malah barang masjid. Ya Allah. Kadalika kali kaya mengkono ngucap. Kadalik kali kaya mengkono ngucap amaro perintah. Ngucap-ngucap mangga yang beku kon maca sholawat karo istighfar. Tidak boleh menggunakan masjid sebagai tempat transaksi usaha. Lain-lain. Itu perintah Nabi. Amarawus perintah Bapak Rasulullah Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wes. Wa idza dakhalta mongko tekalane manjing sira. Al masjidai masjid wala tajlis. Mongko aja lungguh sira. Wala tajlis mongko aja lungguh sira. Atatu sholia sehingga sholat sira. Atatu sholia sehingga sholat sira. Rok'atayyid tahiyati. Rok'atayyid tahiyati rong roka'ate sholat tahiyat masjid. Rong roka'ate sholat tahiyat masjid. Tahiyat itu artinya penghormatan. Jadi cara menghormati masjid itu bahwa ini menghormati masjid bukan begitu. Cara menghormati masjid itu sholat. Jadi setiap kita masuk masjid minimal sholat 2 rakaat, ya kan? Namanya sholat tahiyatul masjid. Nah, barang siapa masuk masjid tidak sholat tahiyatul masjid, itu dia menjalankan sesuatu yang makruh, meninggalkan sholat tahiyatul masjid padahal dia adalah masjid
itu khilaful aula. Nulayani sing luwih utama. Nah, ya. Rokaatai fa ilam yakun mongkola fa ilam takun. Mongkolamun ora ana sira ora ana iku ala taharatin ing atase sesuci. Au wa ilam takun ala taharatin ing atase suci. Awalam turid ngono ya pate ya. Awalam turid utawa ora ngarepake sira lah ing nglakoni Tuhan. Awalam turid utawa ora karep ngarepaken sira lah ing nglakoni toharoh. Kafatka mongko nyukupi kaing sira opal baqiyatus sholihat ibadah al-baqiyat maknane ibadah kanggo ngelanggengne ganjaran. Ya, baqiyatus sholihat kuwi umpamane maca la ilaha illallah. Umpamane ya, kowe mlebu masjid dalam keadaan tidak suci, yo wudu dulu, baru masuk masjid sholat tahiyat. Kalau kowe ora pengen ngono, ora kepengin sholat tahiyat dalam masjid, cukup kamu mengucapkan kalimat tauhid, ya, kalimat thayyibah. Itu jenenge al-baqiyah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tinggi ganti sholat tahiyat al-masjid minimal membaca la ilaha illallah. Namanya baqiyatus sholihat. Baqiyat itu artinya amal sing kanggo nglanggenge pahala. Baqiyat artinya ngamal ibadah kang kanggo nglanggenge pahala. As-sholihat yang baik-baik. Ya. Baqiyat itu sholihat itu buahnya, tapi puncaknya dia baca la ilaha illallah. Kowe maca kuluhu baqiyat. Muawiyaten baqiyat sholihat. Sholawat baqiyat. Banyak. Istighfar, tasbih, baqiyat. Ya. Itu semua ibadah mulut yang pahalanya langgeng. Ya, puncaknya afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Lek kowe ora sing salat nang masjid, mesti maca la ilaha. Salasan ping 3. Maca ping pira ping 3? Wakilan dedawa kan arbaan ping 4.
Wakilan den dawaken salah samping telu ilmu hadis kedue wong kang hadas wa wahidatan sekali la ilaha illallah tok mutawaddi kedue wong kang duwe wudu wa ilam takun mukolamun ora ana sapa sira iku salat tahiyatul masjid lek kowe yang masjid ora salat wa ilam takun mukolamun ora ana sira iku salat sunat ing dalem masjid sholaita mongko salat sapa sira ora sunat diganti mau ya wi bait tiga ing dalam omah ira wa ilam takun mukolamun ora ana sapa sira iku salat tahiyatul masjid sholaita mongko salat sira wi bait tiga dalam omah ira salat rakaat fajr ing 2 rakaat sebelum subuh. Rakaat fajr maknanya subuh. Jadi qobliyatul fajr artinya sebelum sholat subuh. Tapi fajar udah keluar. Fajar sodik udah keluar. Rakaat fajr 2 rakaat sadurunge subuh. Wa itu kamu nyukupi ka ing sira. Opo ada uhuma nekani ing rakaat fajri. Opo ada uhuma nekani rakaat fajri anit tahiyati saking dadi gantine salat tahiyatul masjid. Wa idza faru tamu tekane rampung sira minar rakaataini saking 2 rakaat panwi mongko niato sira al iktikaf wa ing iktikaf maknane meneng di dalam masjid al iktikaf wa ing iktikaf maknane meneng di dalam masjid diem aja itu namanya iktikaf wa ulan donga sira bima kelawan donga gak akan berdoa bi kelawan ma sapa Rasulullah kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da rakaatayil fajri ing dalem sause 2 rakaat sebelum subuh. Nah, ini dungane setelah sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Pakul maka ngucap surah Allahumma in as'aluka rahmatan min 'indik tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syughli wa talummu biha sya'fi wa taruddu biha ulfati wa tasluhu biha dini gain utang din agama wa tahdu biha ghaibi wa tarfa'u biha syahidi wa tuzakki biha amali wa tabyat biha wajhi wa tulhimuni biha rusdi wa taqdi alai biha hajati wa taqsimuni biha min kulli su Allahumma inni as'aluka imanan khalisan daiman yubashiru qalbi wa yaqinan shadiqan hatta alamu annahu la yusibani illa ma katabtahu alayya wa radiya bima qasamtahu li Allahumma inni as'aluka imanan shadiqan wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun wa as'aluka rahmatan analu biha syarafa karomatika fid dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al-fawza 'indal liqa' was-sabra 'indal qada'
wa manazil syuhada wa aisha syuhada wa nasru al a'da wa murafaqatal anbiya. Allahumma inni anzilu bika hajati wa indahu fara'i wa qasra amali wa ftaqartu ila rahmatik. Wa as'aluka ya qadiyal umur wa ya syafiyas sudur kama tujiru bainas syukur an tujirani min adabis sa'ir wa min da'watis subur wa min fitnatil kubur. Wow, iya, Tuhan itu banget, itu rapal, kamu mungkin apal. Oh, tidak ini bicara tentang adab. Adab masuk masjid. Masjid ki apa? Aduh. Sing darane masjid ki apa? Kan konsekuensine piye? Sing darane masjid kuwi ndi panggonan yang oleh orang yang bangun itu diniati masjid. Namanya masjid. Jadi di panggonan, kayak aku bangun, bentuknya musola atau bentuknya masjid atau bentuknya tak niat ingsun gawe masjid. Itu jadi masjid. Ya kan? Tapi kalau tidak diniati masjid, ya bukan masjid. Nah, konsekuensinya apa? Kalau dia itu masjid, maka berlaku hukum masjid. Apa? Satu, boleh dipakai iktikaf. Lebu yang kono, niat iktikaf, jadi. Konsekuensi pertama. Iktikaf itu tidak boleh di luar masjid, harus dalam masjid. Harus dalam masjid. Yang kedua, konsekuensinya, orang yang hadas gede, wong haid, nifas, wong metu mani, urung junub misalnya, itu sampai gede, dilarang keras di dalam masjid. Tapi kalau lewat saja boleh. Kecuali kalau dikhawatirkan at-talwis. Kalau itu jibrati. Itu kayak orang haid. Pakai buah terbang. Nah, itu walaupun hanya lewat, kalau dikhawatirkan nanti itu darah haidnya itu jibrati masjid nggak boleh. Tapi kalau zaman sekarang, at-talwis itu sudah kecil sekali. Ya. Karena apa? Karena sekarang sudah ada alat yang jenenge pempes sopo, Foptek apa namanya. Yang menutup rapat-rapat, buk dene ditutup jeret. Raiso dilebret. Zaman dulu mungkin ketika belum ada pempes, belum ada apa namanya, malu, Foptek, belada itu ya alatnya kan sederhana sekali zaman dulu. Nah, sehingga kemungkinan talwis itu besar. Itu kan konsekuensi kedua. Nama masjid itu
Ora oleh wong junub mlebu masjid gak oleh. Wong haid nifas wis itu masjid ya. Jadi apa di tempat yang diniati masjid. Kalau diniati masjid, nanti bisa dibuat iktikaf. Nah, baik itu dipakai oleh masyarakat jemuan atau tidak. Jemuan itu tidak harus di masjid. Masjid ya ora kudu jemuan, enggak ada hubungannya. Orang Jawa kadang-kadang kan duwe pengertian, iki jemuan jenenge gak iki jemuan jenenge langgar. Orang ngono, orang. Jemuan itu yang masjid ya ora apa-apa. Yang gedung kayak ini kantor-kantor ora apa-apa. Jumatan itu pada sholat zuhur. Sholat zuhur kan 4 rakaat. Sholat zuhur kan 4. Jumatan ini pada sholat zuhur. Nah, 4 itu yang 2 itu digawe khutbah. Khutbatani maqo al khutbatani maqo rakaataini minad zuhur. 2 khutbah itu sama dengan rakaat 2 rakaat sholat zuhur. Nah, rakaat kedua itu pakai sholat. Nah, sholat kedua itu 2 rakaat. Sholatnya. Yang 2 rakaat mana? Ya khutbah tadi. Jadi sholat Jumat itu hakikatnya sholat zuhur yang dimodifikasi secara khusus oleh syariat untuk ngumpulin wong sak kampung. Dalam rangka mengingatkan mereka supaya imannya kuat, takwanya baik, ibadahnya baik, amal soleh baik, hidupnya rukun dan lain-lain. Jadi antara masjid dengan Jumu'ah itu orang hubungan. Masjid is masjid, Jumatan is Jumatan. Masjid tidak selalu mesti dipakai Jumatan, tidak. Jumatan tidak selalu di masjid, di mana saja boleh. Sebab masjid itu tujuan utama bisa untuk itikaf. Tapi contoh tak dulu ya. Yang Bagar itu orang masjid Darun Najah. Nah, itu dipakai Jumatan. Tapi Pondok Maunasari itu ono masjid juga. Ya, ono masjid juga. Karena oleh Mbah Munir dulu diniati masjid. Perlu definisi etika. Tapi nggak dipakai Jumatan, tidak. Ini dia ono. Jadi masjid di Jumat, tapi kalau kayak perapatan katanya masjid juga, tapi tidak dipakai Jumat. Tidak apa-apa. Jadi masjid itu intinya tergantung pada niatnya. Wakif, kalau memang wakaf, atau nazir, itu pengelola masjid, pengelola wakaf, atau sopoae sing dulu bangun. Niatnya apa? Dan yang kedua agar supaya bisa dipakai untuk iktikaf. Nah, sekarang ngomong ini. Ini bangunan. Pendirinya itu pengen banget bangunan ini bisa dipakai iktikaf. Karena setiap malam dia bangun, terus diem dalam masjid sambil nunggu masuknya waktu subuh, itu supaya pahalanya gede, iktikaf. Nah, padahal iktikaf nggak bisa masjid.
Akhirnya diniati masjid kuwi, bangun diniati masjid separuh, 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 separuh tak niati masjid, separuh ke belakang, ban. Utawa ada empere zawiyah namanya, yang dalam itu diniati masjid, tapi empere tidak. Itu boleh. Kenapa begitu? Karena ini masjid pondok. Pondok itu wedok. Wedok kuwi mesti head. Gak head ora wedok. Nah, agar supaya santri pondok kuwi mau senajan head bisa ngaji. Benar ya? Ya, tadi niati masjid ini jerune diniati masjid ben kangge itikaf, tapi empere tidak. Kenapa tidak? Ya biar nanti arek wedok-wedok sing haid itu bisa duduk di situ kan. Bocah wedok haid, enggak oleh masuk masjid kan gitu ya. Tapi ya ini santri wedok-wedok ya. Enggak oleh masuk masjid kok ngaji piye. Kan? Saiki direkayasa. Sing jero dadi masjid, sing anggarane ora diniati. Ngono carane. Kalau ngene dhewe gitu. Jero bisa diniati masjid. Ya dulu niatnya itu gaya masjid. Nah, pinggirnya itu tidak. Sehingga arek-arek terkait, misalnya ingin tumbuh di situ berlama-lama, ini lah apa ngaji lah. Itu namanya masjid. Quran mengatakan la masjidun ussisa ala taqwa. Ya, kata Allah begitu. La masjidun yakti utawi masjid iku ussisa dibangun dijenengi didasari sisa itu dasar fondasi apa masjid alat takwa yang atas takwa Allah. Masjid itu menurut Al-Quran sebuah tempat yang digunakan untuk membangun kekuatan takwa. Nah, karena masjid itu menurut Allah sebagai tempat membangun iman dan takwa, maka harus suci. Ya kan? Maka harus suci. Nah, karena masjid itu sesuci, maka orang-orang yang tidak suci nggak boleh masuk di situ. Siapa orang nggak suci? Ya maksud di sini ada suci dari atas gede, ke atas kecil boleh, mas. Tadi itu orang junub, orang haid, orang nifas, nggak boleh, mas. Karena masjid itu suci. Yang kedua masjid juga tidak boleh di tempat-tempat dodolan, dunia maksudnya. Nggak boleh menggunakan transaksi urusan duniawi. Tidak boleh digunakan untuk mencari barang hilang. Barang hilang juga yang masjid itu nggak oleh. Tapi perkembangan zaman kemudian, mungkin dulu banyak orang jamaah, apa nih barangnya ceblok waktu yang masjid, ya kan? Ketika pulang nggak ingat kalau barangnya ceblok, akhirnya yulei. Itu dulu. Sekarang kebalik, barangnya masjid sing hilang. Mulai tanggal lelek, buka tanggal lelek, mulai tanggal lelek. Nah, itu namanya makna. Dan adab yang berikutnya, masuk masjid itu disunahkan pakai tangan, pakai kaki kanan, dengan membaca sholawat dan istighfar. Ya. Masuk belum masjid ini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.
Astagfirullahaladzim cukup. Dan dengan Jawa ya makanya istighfar. Nah, terus berikutnya di dalam masjid itu orang disunahkan untuk niat iktikaf. Iktikaf ini meneng ing dalam masjid itu iktikaf. Kok nawaitul i'tikafa sunnatan lillah. Niat ingsun i'tikaf sunnah rono Allah. Pun yang lain-lain di dalam masjid itu orang mukmin disunahkan menghormati masjid. Menghormati masjid. Cara menghormati masjid itu bagaimana? Dengan sholat namanya tahiyatul di masjid kuwi ora kok langsung linggo sholat dulu. Lah umpamane nek khotib lagi khutbah ya tetap disunatnya tahiyatul masjid sekalipun di sana ada khotib. Hanya kon cepet. Tidak enek wong mlebu masjid terus khotib lagi khutbah tetap disunatnya sholat 2 rakaat. Jadi tahiyatul masjid hanya diminta untuk cepet. Dan sholat tahiyatul masjid itu sholat yang tidak punya waktu. Maksudnya kapan saja boleh. Contohnya begini, orang itu masuk masjid bareng asar. Padahal bareng asar itu nggak boleh sholat sunat. Tapi otak tahiyatul masjid boleh. Boleh. Dia berbu masjid bareng asar. Bareng asar kan haram sholat. Tapi tahiyatul masjid boleh. Boleh kok nyalati mayit. Asar boleh. Sholat grahono. Orang asar boleh. Nah, itu kan ya. Harus subuh ya memang. Enggak boleh sholat. Tapi tahiyatul masjid boleh. Nyalati mayit boleh. Sholatul grahono al khusu wal khusu boleh. Sekalipun subuh, para asar itu waktu-waktu yang dilarang kita sholat. Jadi tahiyatul masjid itu sholat yang tidak terikat dengan waktu. Termasuk sholat yang tidak terikat waktu itu Zati sababin. Sholat yang punya sebab. Jadi kayak sebabnya apa kok sholat? Kok kok mati. Sebabnya apa kok sholat? Aku grahono. Ya kan? Itu sebab. Sholat yang zati sababin. Itu sama dengan tahiyah. Yakni di waktu apapun. Nah, terus dungone, kowe bisa kamu tuh awane wali iso ngakoni bar salat qobliyah. Jadi sebelum sholat subuh, sholat sunat dulu. Ya kan? Sholat sunat. Bar ngono dungo sak menuju awane. Lek wali kuat, lek wali murid. Tapi paling tidak kata Rasul, paling tidak bar sholat tahiyatul sholat qobliyah fajr sebelum sholat subuh maca tasbih, tahmid, istighfar. Lalu subhanallah tasbih wa bihamdihi astagfirullah. Maca telu ping 100. Dari kanjeng Nabi
Sapa-sapa sing maca telu mangke subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah ditambahi wa atubu ilaihi nek sing cukup astagfirullah ha subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah nek sing nambahi astagfirullah wa atubu ilaihi ya lali tasbih tahmid istighfar bunine piye subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah wa atubu ilaihi. Jadi Nabi dawuh sapa sing istiqomah maca kuwi mau kae maka akan dicukupi oleh Allah kebutuhan. Kalau di dunia tidak dicukupi, diganti nanti dicukupinya. Jadi itu jenenge apa? Iso dungo dawane kaya iki dungo soleh gak iso minimal. Oke, subhanallah bihamdi subhanallah tadi. Nah, itu dibaca setelah sholat sunnah obligatoris. Pendek itu. Kalau ini kan panjang banget. Wa faqartu ila rahmatik. Jadi, mana apa? Iki kok bacane iki. Wat ulan donga sapa sira bima kelawan doa doa kang donga bihi kelawan ma sapa Rasulullah Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da rakaat fajri ila sa'use rong rakaat sebelum subuh rakaat tadi sebelum subuh ba'da rakaat fajri ila sa'use rong rakaat salat sunat rong rakaat sebelum fajar artinya sebelum subuh waqul Allahumma wallahu a'lam bishawab subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa salli wa sallim wa barik alhamdulillahirabbil alamin wa ma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa ma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma اللهم اجعلنا وأولادنا أولادنا وذرياتنا نحن عين ويقين جهلي والجرير ربنا هب لنا من أزواجنا إمام اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا مقبولا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء رحمة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والإقامة وحسن الخاتمة وحسن الخاتمة وحسن الخاتمة وإنا نعوذ بك من مصيبة الندامة ومصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي بها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة أبدا. وصلى الله على خلق سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.